Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hendrawan akan menjelaskan apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah studi yang menguji layak atau tidaknya bisnis berjalan. Dalam hal ini, para pembisnis biasanya akan mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam menjalankan bisnis. Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita harus tahu kepada siapa produk atau jasa yang kita jual dalam studi kelayakan bisnis. 2. Mengapa sebelum melakukan usaha perlu melakukan studi kelayakan terlebih dahulu, padahal biayanya studi sudah cukup besar? Studi kelayakan bisnis dapat membantu pengusaha maupun calon pengusaha untuk melihat kelayakan ide usaha yang ingin dirintis. Bagi pengusaha, studi kelayakan ini membantunya untuk mengambil keputusan bisnis, sedangkan bagi calon pengusaha, studi ini membantu menghindari dari kerugian bisnis. 3. Berikan contoh dan penjelasan pihak mana saja yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan bisnis. 1. Pihak investor. Pada saat studi kelayakan bisnis sudah melalui tahap kelayakan dilanjutkan atau tidak, maka langkah selanjutnya adalah mencari seorang investor. Pihak investor ini adalah pihak penanam modal yang nantinya akan digunakan pada perusahaan bila itu diperlukan. 2. Pihak kreditor. Yang berkepentingan selanjutnya adalah kreditor. Kreditor ini nantinya juga akan menjadi pihak yang meminjamkan modal pada perusahaan selain investor. 4. Jelaskan tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan utama seorang pembisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis ini berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Berhenti pada titik waktu tertentu dalam merintis sebuah bisnis, setiap pembisnis pasti ingin melakukan usahanya itu sebuah sukses dan berhasil. Namun tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tak diketahui tanpa petunjuk apapun. 4. Jelaskan aspek mana saja yang diperlukan dalam menentukan tidak layaknya usaha tersebut. Aspek mana saja yang menjadi skala prioritas dan apa alasannya. Aspek pemasaran atau pasar. Karena di dalam aspek pasar dan pemasaran ini kita bisa tahu bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh pengusaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada. Bagaimana juga segmentasi pasar dan sasaran yang digunakan pembisnis dalam meningkatkan mangsa di pasar, dan apakah bisnis yang dijalankan ini menghasilkan keuntungan yang besar atau tidak. 2. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dirintis, seperti bagaimana lingkungan tersebut apakah akan memberikan dampak atau tidak pada bisnis yang kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.